Jaringan hewani yang terakhir yaitu jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Nah, jaringan saraf menghantarkan impuls dari alat-alat indera ke pusat saraf yaitu otak dan sumsum tulang belakang, serta menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ yang lain. Nah, jaringan saraf ini tersusun dari dua macam sel, yaitu ada neuron atau sel saraf dan juga neuroglia atau sel penyokong. Kita akan bahas dulu terkait neuron atau sel saraf. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, ini sudah sangat familiar ya. Nah, neuron ini terdiri atas badan sel, kemudian ada dendrit, ada akson atau neurit, ada selubung mielin, ada sel Schwann, dan juga nodus Ranvier. Yang pertama kita lihat ada badan sel yang merupakan bagian utama dari neuron yang fungsinya itu adalah menerima impuls dari dendrit. Nah, di dalam badan sel itu terdapat sitoplasma, inti sel, anak inti sel, dan organel yang lainnya. Yang terutama di situ ada inti sel ya, berarti berfungsi mengatur kegiatan sel saraf serta berperan dalam pengaturan sifat yang dimiliki oleh keturunan sel tersebut. Kemudian ada dendrit yang merupakan cabang-cabang badan sel yang pendek yang berfungsi menghantarkan impuls atau rangsangan dari neuron sebelumnya ke badan sel. Kemudian ada akson atau neurit yang merupakan cabang badan sel yang panjang dan berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke neuron berikutnya. Nah, pada akson ini terdapat benang-benang halus yang disebut sebagai neurofibril. Nah, akson sendiri kita lihat ya bentuknya silindris dengan bagian ujungnya itu bercabang-cabang. Nah, setiap cabang itu memiliki kantong-kantong kecil yang disebut sebagai tombol sinapsis atau gelembung sinapsis. Nah, sinapsis inilah nantinya akan berisi zat kimia yaitu berupa neurotransmitter yang merupakan senyawa neurokimia yang bertugas menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Selanjutnya ada selubung mielin, yaitu selubung lemak yang membungkus akson dan berfungsi sebagai pelindung bagi neurit agar tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya, sel-sel yang membungkus dan membentuk selubung mielin itu disebut sebagai sel Schwann. Nah, fungsi dari sel Schwann ini yaitu mempercepat pergerakan impuls, kemudian juga membantu menyediakan makanan untuk akson dan juga membantu akson melakukan regenerasi. Dan bagian yang terakhir yaitu ada nodus Ranvier yang merupakan lekukan di antara segmen selubung mielin atau bagian dari akson yang tidak tertutup selubung mielin. Nah, fungsi utamanya adalah sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak maupun sebaliknya. Nah, nodus Ranvier ini memungkinkan impuls itu bisa meloncat dari satu nodus ke nodus lainnya sehingga rangsangan itu pastinya akan lebih cepat sampai tujuan. Untuk bentuk neuron sendiri itu bisa kita bagi misalkan menjadi beberapa tipe. Yang pertama berdasarkan percabangan pada badan selnya, neuron itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu neuron unipolar. Nah, bisa kalian lihat di gambar, neuron unipolar ini adalah neuron yang badan selnya hanya bercabang satu. Contohnya kita temukan pada hewan tingkat rendah. Kemudian ada neuron bipolar, yaitu neuron yang badan selnya bercabang 2, yaitu dendrit dan akson. Nah, kedua cabang ini muncul dari 2 ujung badan sel. Contohnya neuron pada retina, kemudian pada koklea, ataupun pada epitel olfaktori atau di hidung. Kemudian ada neuron multipolar, yaitu neuron yang badan selnya itu memiliki banyak dendrit dan 1 akson. Nah, contohnya yaitu neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Adapun berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada neuron sensorik atau neuron aferen yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor yang berupa alat indera ke pusat saraf. Kemudian ada neuron motorik atau neuron eferen, yaitu neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau otot. Kemudian ada neuron konektor atau interneuron, yaitu yang berfungsi meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Selanjutnya,
Susunan dari jaringan saraf selanjutnya adalah neuroglia atau sel glia. Nah, neuroglia ini merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja dari sel saraf. Nah, neuroglia ini juga membantu sel saraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Demikian penjelasan tentang jaringan otot dan juga jaringan syaraf. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.